Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Ansyah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana menjaga bisnis ikan cupang agar tetap berkelanjutan, mulai dari proses ternak hingga penjualannya. Ikan cupang sering dianggap sebagai hanya hobi belaka. Namun jika dikelola dengan baik, ikan cupang dapat menjadi bisnis UMKM yang berkelanjutan, menguntungkan, dan ramah lingkungan. Kita mulai dari latar belakang dulu. Jadi, ikan cupang merupakan salah satu ikan hias yang memiliki daya tarik tinggi karena warna, bentuk sirip, terus perawatan yang relatif mudah. Permintaan ikan cupang tidak hanya berasal dari penghobi lokal, tapi juga dari pasar internasional hingga ekspor. Namun pada praktiknya itu banyak usaha ikan cupang yang tidak bertahan lama. Penyebabnya antara lain kematian ikan yang tinggi, terus pengelolaan air yang buruk, biaya produksi yang tidak terkontrol, serta penjualan yang hanya mengandalkan tren sesaat. Oleh karena itu, diperlukan strategi bisnis yang berkelanjutan agar usaha ikan cupang mampu bertahan dalam jangka panjang. Berikutnya, konsep bisnis berkelanjutan. Bisnis berkelanjutan adalah bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Konsep ini dikenal dengan istilah triple bottom line, yaitu people, planet, dan profit. Dalam konteks bisnis ikan cupang, profit berarti keuntungan usaha. Planet berarti menjaga kualitas air dan lingkungan. Sedangkan people berarti memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Ketiga aspek ini harus berjalan seimbang agar bisnis dapat terus berkembang. Berikutnya, alur bisnis ikan cupang. Alur bisnis ikan cupang dimulai dari pemilihan indukan yang berkualitas. Indukan yang sehat akan menghasilkan anakan yang kuat. Selanjutnya dilakukan pemijahan, perawatan burayak, pembesaran, seleksi kualitas, hingga akhirnya ikan siap untuk dijual. Setiap tahap ini saling berkaitan. Jika salah satu tahap tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak pada kualitas ikan dan keberlanjutan bisnis secara keseluruhan. Lalu berikutnya, keberlanjutan proses ternak. Dalam proses ternak, keberlanjutan dapat diterapkan dengan menjaga kualitas air dan kesehatan ikan. Air tidak perlu sering dibuang seluruhnya, cukup diganti sebagian secara terjadwal, agar tidak boros dan tetap bersih. Selain itu, indukan tidak boleh dipaksa kawin terus-menerus karena dapat menurunkan kualitas telur dan kesehatan indukan. Dengan menerapkan pola ternak yang sehat dan terkontrol, tingkat kematian ikan dapat ditekan dan hasil produksi menjadi lebih stabil. Lalu berikutnya, manajemen biaya dan efisiensi. Bisnis ikan cupang yang berkelanjutan tidak harus dimulai dengan modal besar. Efisiensi biaya menjadi kunci utama. Misalnya, penggunaan pakan alami seperti kutu air dan artemia dapat menekan biaya pakan. Produksi dilakukan sesuai kapasitas agar tidak menjadi overproduksi yang justru meningkatkan risiko kematian ikan. Dengan manajemen biaya yang baik, usaha dapat terus berjalan tanpa tekanan keuangan yang berlebihan. Lalu berikutnya, strategi penjualan berkelanjutan. Penjualan ikan cupang dapat dilakukan melalui dua jalur. Yang pertama melalui offline dan yang kedua melalui online. Penjualan offline dapat dilakukan melalui komunitas ikan hias atau pameran. Sedangkan penjualan online memanfaatkan marketplace dan media sosial. Jadi penjualan melalui online itu bisa dengan cara live streaming sekarang di TikTok gitu mungkin. Jadi bisa langsung customer kita tuh check out lalu kita siapkan dan kirim. Nah, agar penjualan berkelanjutan, pelaku usaha harus tetap jujur terhadap kualitas ikan.
memberikan foto atau video asli, serta melakukan pengemasan yang aman. Kepuasan pelanggan sangat penting karena akan menentukan reputasi usaha dalam jangka panjang. Lalu berikutnya, keberlanjutan secara sosial. Bisnis ikan cupang juga memiliki dampak sosial. Pelaku usaha dapat melibatkan masyarakat sekitar, misalnya membantu perawatan ikan atau pengemasan. Selain itu, berbagi ilmu kepada pemula dapat menciptakan ekosistem bisnis yang sehat. Dengan adanya keberlanjutan sosial, bisnis tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas. Nah, jadi kita itu bisa membuka lapangan pekerjaan bagi tetangga kita mungkin, orang-orang sekitar juga dapat berbagi ilmu kepada sesama penghobi lain untuk bisa membudidayakan ikan cupang dengan baik dan benar. Lalu berikutnya, resiko dan tantangan. Resiko utama dalam bisnis ikan cupang antara lain kematian massal akibat penyakit, perubahan harga pasar, serta persaingan yang ketat. Untuk mengatasi hal tersebut, pelaku usaha perlu melakukan diversifikasi jenis ikan, mengatur jumlah produksi sesuai permintaan, serta membangun branding agar memiliki ciri khas dibandingkan pesaing. Dengan strategi ini, resiko dapat diminimalkan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa bisnis ikan cupang memiliki potensi besar sebagai bisnis berkelanjutan. Dengan menerapkan manajemen ternak yang baik, efisiensi biaya, strategi penjualan yang tepat, serta memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Bisnis ini dapat memberikan keuntungan jangka panjang dan bertahan menghadapi perubahan pasar. Sebagai penutup, bisnis yang berkelanjutan bukanlah bisnis yang mencari keuntungan cepat, melainkan bisnis yang mampu bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.